Selamat pagi semuanya, kembali lagi di Laboratorium Bakteriologi Stikes Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara kerja atau prosedur pemeriksaan MPN Complete Test pada sampel air. Nah, kita masuk hari pertama. Kita siapkan terlebih dahulu alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, bahannya yang paling penting adalah sampel air. Jadi sampel air ini tempatnya botol gelap atau botol berwarna coklat dan steril. Kemudian ada pipet ukur ya. Kemudian ada pushball. Kemudian media yang akan kita gunakan. Untuk hari pertama atau tes pendahuluan, media yang kita gunakan ada media LBD dan LBS. Jadi kita pakai yang 555 atau LBD-nya 5 tabung, LBS-nya 5 tabung. Untuk yang 1 mili LBS-nya dan LBS 0,1 mili 5 tabung. Maksud dari 1 mili, 10 mili dan 0,1 mili adalah sampel yang akan kita masukkan ke dalam media. Misalnya ini saya ambil contoh untuk LBD yang 10 mili. Jadi kita kasih label terlebih dahulu. Kita kasih label 10 mili. Jadi kita nanti masukin sampel air ini ke dalam media LBD sebanyak 10 mili. Kemudian jadi 5 ya, 10, 5 LBD-nya. Kemudian media LBS 1 mili. Kita masukkan nanti sampel 1 mili ke dalam media LBS 5 kali. Dan media LBS untuk yang 0,1 mili. Jadi nanti kita masukin sampelnya 0,1 mili ke dalam media LBS 5 kali juga, seperti itu. Jadi langsung saja kita mulai untuk cara kerjanya. Ingat, untuk cara kerjanya dilakukan secara aseptis. Kita hidupkan terlebih dahulu pembakar spiritusnya. Nah, untuk sampel sebelum kita ambil, kita homogenkan terlebih dahulu. Ya. Sampel kita homogenkan terlebih dahulu. Ya. Kita mulai dari LBD yang 10 mili terlebih dahulu. Kita ambil pipet ukurnya yang 10 mili. Dan pipet ukurnya ini juga steril ya. Nah, untuk pipet ukurnya, yang bagian ujungnya ini jangan sampai tersentuh tangan. Jadi di sebelah sini harus benar-benar steril. Ya, kita pasang pushball. Kemudian kita ambil sampelnya 10 mili untuk kita masukkan ke dalam media LBD ya, LBD yang 10 mili. Kita ambil LBD yang 10 mili. Kita masukkan. Kita ambil lagi 10 mili. Tabung LBD 10 mili yang kedua.
Lanjut untuk 10 mili yang ketiga, tabung LBD-nya. Sepuluh mili yang keempat. Ini pushbolnya sudah tidak. 10 mili yang keempat ya. LBD kita masukkan. Yang terakhir atau 10 mili sampel air yang terakhir untuk media LBD-nya. Nah, untuk LBD sudah dimasukkan masing-masing 10 mili ke dalam 5 media LBD. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam media LBS sebanyak 1 mili ya. Kita gunakan pipet ukur yang ukuran 1 mili. Sama ya, pipet ukurnya juga steril. Kita ambil sebanyak 1 mili. Masukkan ke dalam media LBS yang berlabel 1 mili. Yang kedua. Nah, ini masuk ke tabung ketiga. Kita ambil 1 mili. Ya, kita masukkan ke dalam LBS tabung ketiga. Nah, dan seterusnya sampai ke tabung ke-5 atau tabung ke terakhir ya. Yang terakhir kita isi LBS sampai 1 mili.
yaitu tes pendahuluan. Kita masuk ke hari kedua, yaitu tes penegasan untuk pemeriksaan MPN Complete Test. Jadi untuk yang LBD, LBS-nya yang kemarin sudah kita lakukan penuangan sampel sebanyak 10 mili, 1 mili, dan 0,1 mili, kita inkubasi. Nah, untuk hari kedua ini kita akan melanjutkan ke tes penegasan, di mana kita akan menggunakan media BGLB. Jadi ini adalah media BGLB-nya. Nah, lalu bagaimana caranya dari LBD kita masukkan ke BGLB? Apakah ada kriteria khusus? Ya, tentu. Jadi kita lihat pada, saya ambil contoh untuk yang media LBD terlebih dahulu, yang 10 mili. Nah, kita lihat di sini ada gelembungnya. Jadi pada tabung durham ini terdapat gelembung seperti ini. Kemudian medianya ini menjadi keruh. Jadi berbeda halnya dengan yang ini LBS yang 0,1 mili. Nah, ini perbandingannya. Jadi sangat berbeda ya. Yang satu masih terlihat jernih dan yang satunya ini sudah keruh. Nah, jadi yang akan kita inokulasikan ke dalam media BGLB yaitu yang pertama, pada tabung durham ini harus ada gelembung gasnya. Dan yang kedua, medianya keruh. Seperti itu. Jadi ini adalah perbandingannya untuk yang media LBD yang keruh dan ini media LBS yang masih jernih. Seperti itu. Nah, kenapa yang keruh dimasukkan atau diinokulasikan ke media BGLB? Karena pada media yang keruh ini menandakan bahwa di dalam media ini terdapat pertumbuhan bakteri. Jadi kita lanjutkan ke tes penegasan. Nah, dengan apa atau ukurannya berapa mili? Kita hanya menggunakan ose. Jadi kita nanti ambil dari media LBD atau LBS yang keruh atau yang terdapat gelembung gas pada tabung durham, kita ambil 10 ose, kita masukkan ke dalam media BGLB. Seperti itu. Jadi sebelum itu kita harus lihat dulu. Jadi kita lihat di sini yang keruh dan yang terdapat gelembung gas itu pada tabung nomor berapa. Ya, jadi di sini ternyata untuk yang LBD 10 mili ini keruh semua. Jadi mulai dari tabung 1 sampai tabung 5 ini keruh semua dan terdapat gelembung gas pada tabung durhamnya. Nah, kemudian untuk yang LBS 1 mili ini juga mulai dari tabung 1, 2, 3 sampai ke tabung 5 ini juga keruh semua dan juga terdapat gelembung gas. Ini ya. Nah, harusnya kita tulis terlebih dahulu. Misalnya ya, untuk yang LBD 10 mili, jadi kita tulis saja nanti di laporan itu 10 mili garing itu tabung berapa saja yang positif atau yang terdapat gelembung gas atau keruh. Jadi misalnya mulai dari LBD 10 mili garing 5. Karena dari kelima tabung ini dia positif atau keruh seperti itu atau terdapat gelembung gas pada tabung durhamnya. Sama halnya juga dengan yang LBS 1 mili dan LBS 0,1. Nah, untuk yang LBS 0,1 ini dari tabung 1, 2, 3, 4, 5 hanya ada satu yang positif atau yang terdapat kekeruhan di tabungnya ya, di medianya ini dia dari nomor 5. Tabung 5 ini yang terjadi kekeruhan seperti itu. Jadi yang kita inokulasikan ke dalam media BGLB itu hanya tabung yang nomor 5 saja. Nah, setelah itu, setelah kita tulis semuanya, kita beri label untuk yang BGLB-nya. Jadi ini, karena yang LBD 10 mili semuanya kita tanam, berarti kita tulis saja 10 mili tabung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk yang LBS 1 mili semuanya juga kita tanam, jadi kita tulis 1 mili 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk yang LBS 0,1 mili hanya tabung 5 saja, kita beri label seperti ini, 0,1 pada tabung 5 di LBS-nya. Seperti itu. Jadi langsung saja ya, kita mulai.
untuk menginokulasikan ke dalam media BGLB. Nah, kita gunakan ose. Kita sterilkan dulu osenya. Sampai membara. Nah, setelah itu kita mulai dari LBS yang 10 ml terlebih dahulu. Ini ya, yang LBS 10 ml tabung pertama. Kita ambil. Nih, satu ose. Kita masukkan ke BGLB yang tabung 1 10 ml. Jadi pelabelan itu sangat penting ya. Kita masukkan. Nah, jadi seperti itu sampai 10 ose, dan pada LBS juga yang 1 ml tabung 1 2 3 4 5 dan LBS yang 0,1 ml pada tabung kelima masing-masing 10 ose. Nah, setelah semuanya sudah diinokulasi dari media LBD ke BGLB, yaitu langkah selanjutnya kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Jadi kita lihat hasilnya besok dan kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu tes pelengkap. Jadi sebelum diinkubasi kita harus bungkus kertas terlebih dahulu, sama halnya dengan kemarin untuk yang LBS-nya dan LBD-nya. Jangan lupa kita beli label BG LB dari LBD yang 10 ml. Untuk yang lainnya, yang LBS sama, kita bungkus kertas seperti ini, kemudian kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Sekian untuk hari kedua atau tes penegasan MPN Complete Test. Terima kasih. Baik, kita masuk ke hari ketiga, dimana untuk hari pertama kemarin kita sudah melakukan tes pendahuluan. Di hari kedua kita sudah melakukan tes penegasan. Nah, untuk di hari ketiga ini kita akan membaca hasil dari tes penegasan dan akan melakukan tes pelengkap. Nah, jadi sebaiknya kita baca terlebih dahulu untuk hasil tes penegasan dari media BGLB yang kemarin. Nah, bagaimana cara bacanya? Masih sama pada media LBD dan LBS kemarin. Jadi kita lihat apakah di media BGLB ini terdapat gelembung gas atau tidak. Nah, jika terdapat gelembung gas berarti dia positif. Tetapi kalau tidak terdapat gelembung gas pada tabung dirham dikatakan negatif. Nah, cara membacanya kita perlu bantuan yang namanya tabel MPN. Nah, karena kita menggunakannya 555 untuk yang kemarin ya, yang LBD dan LBS-nya, kita bisa lihat dari sini 5 tabung LBD 10 mili, kemudian 5 tabung 1 mili untuk LBS dan 5 tabung 0,1 mili untuk LBS. Nah, sedangkan kemarin untuk tabung yang di BGLB sudah kita beri tanda atau sudah kita beri label seperti ini. Tabung 1 untuk LBD yang 10 mili. Ini yang contoh saja. Kemudian untuk yang LBS 1 mili tabung 1, dan yang kemarin LBS untuk yang 0,1 mili hanya di tabung 5 saja, seperti ini. Jadi hanya satu tabung saja yang kita tanam atau yang kita inokulasikan ke dalam media BGLB. Nah, seperti itu.
kemudian kita lihat satu persatu mulai dari tabung 1, apakah terdapat gelembung gas pada media BGLB-nya. Nah, ternyata ada. Ini bisa dilihat. Tabung 1 berarti ada ya. Kemudian kita lihat lagi untuk yang tabung kedua. Ini ada. Kemudian tabung ketiga, kita lihat ini juga ada ya, positif. Kita lihat untuk yang tabung keempat, kita lihat, nah ini juga ada. Dan yang tabung kelima, kita lihat. Nah, untuk yang tabung kelima ini ternyata tidak ada atau negatif ya, tidak terdapat gelembung gas pada tabung durhamnya. Jadi hanya ada 4 saja atau 4 tabung. Jadi ada 4 dari kelima tabung BGLB yang 10 mili atau dari LBD yang kemarin di tes pendahuluan 10 mili. Jadi kita baca di sini untuk di kolom awal 5 dari 10 mili. Jadi kita lihat tadi hanya ada 4 saja yang positif. Kita cari angka 4. Nah, di sini jadi kita fokus saja di angka 4-nya. Di sini ya. Di sini angka 4. Ini sudah kita tandai seperti ini dulu aja. Nah, setelah itu kita lanjut lihat untuk yang 1 milinya. Kita baca. Ini untuk yang 1 mili ternyata tidak ada gelembung gas atau berarti negatif. Tabung kedua ini juga tidak ada, negatif. Tabung ketiga ini negatif. Tabung keempat ini negatif juga. Kemudian tabung kelima ini juga negatif. Jadi kelima tabung semuanya negatif atau 0 yang positif. Nah, tinggal kita cari lagi di kolom yang kedua sebelah sini yang nilainya 0, karena di awal tadi sudah 4 kita tandai di sini, kita tandai yang 0. Berarti dia di sini. Ini kita tandai dulu 0. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke kolom ketiga untuk yang 0,1 mili. Kita lihat karena kemarin hanya ada 1 aja yang positif atau yang keruh ya, yang kita inokulasikan ke media BGLB. Kita lihat hasilnya. Ternyata dari 1 tabung juga negatif atau tidak ada gelembung gas pada tabung durham. Bisa kita lihat pada kolom yang ketiga hasilnya tadi 0. Jadi ini ya. Yang awal tadi 5 dari 10 milinya ada 4. Kemudian yang 5 dari 1 milinya tidak ada atau negatif semua, berarti 0. Kemudian untuk yang 5 dari 0,1 mili juga 0. Nah, berarti 4, 0, 0. Kemudian kita baca pada kolom yang keempat ini, kita lihat nilai MPN-nya, MPN per 100 milinya. Kita tarik garis aja seperti ini. Nah, ketemu di sini. Nah, jadi ketemu di sini nilai MPN-nya adalah 13 per 100 ml sampel air. Seperti itu ya, jadi cara bacanya. Nah, tinggal kita tulis hasilnya. Berarti nilai MPN dari sampel yang kita kerjakan kemarin, mulai dari tes pendahuluan dan tes penegasan, dan sampai didapatkan hasil, nilai MPN-nya adalah 13 per mililiter sampel air. Nah, itu hasilnya. Untuk kesimpulannya bagaimana? Karena syarat mutu air itu di mikrobiologi ya, khususnya nilai MPN-nya itu kurang dari 2. Salah satu syaratnya. Nah, sedangkan di sampel kita kemarin nilai MPN-nya adalah 13 per 100 ml. Berarti lebih dari 2, sehingga air yang kita periksa kemarin tidak layak untuk dikonsumsi. Seperti itu untuk kesimpulannya. Nah, setelah selesai kita dapatkan hasil nilai MPN-nya, sudah didapatkan kesimpulannya, kita akan lanjut ke tes pelengkap. Nah, untuk tes pelengkap ini caranya kita ambil
kita pilih dulu tabung BGLB, salah satu tabung BGLB yang gasnya paling banyak. Sebagai contoh saya ambil di tabung 1 untuk yang 10 mili ya. Ini saya terlihat tabung gelembung gasnya banyak. Nah, jadi kita pilih satu, kemudian kita inokulasikan secara goresan ke media MC. Setelah itu, setelah diinokulasikan, kita inkubasi di inkubator selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi seperti itu. Nah, saya review lagi ya. Untuk hari pertama kemarin kita melakukan tes pendahuluan di mana kita memasukkan sampel ke media LBD dan LBS. Kemudian kita masuk ke hari kedua yaitu tes penegasan di mana untuk yang LBD dan LBS yang terdapat gelembung gas pada tabung Durham dan terjadi kekeruhan kita inokulasikan ke media BGLB. Kemudian untuk hari ketiganya dari media BGLB kita baca hasilnya positif terdapat gelembung gas, kemudian kita cocokkan atau kita baca nilai MPN-nya pada tabel MPN. Nah, jadi seperti itu tahapan dari pemeriksaan MPN coliform. Untuk komplit tesnya atau tes pelengkapnya kita baca hasilnya besok. Ya, terima kasih. Selamat pagi.